Saya tuh punya tetangga jualan wanita yang tua lah, saya aja ada tua, berarti dia setua apa kan ketika saya mengatakan dia tua. Nah, dulu waktu jadi tetangga pertama kali dan dia ngobrol tuh, ngejak ngobrol tuh saya sangat kaget. Karena apa? Karena dia tuh kalau cerita, kalau ngomong-ngomong tuh senang ngebahas hal yang rusuh-rusuh itu loh, yang kotor-kotor, yang apa sih, barang jeruan tuh loh, cabul lah kayak gitu ya. Dan itu bukan membuat saya senang walaupun tuh cerita hal kayak gitu, tapi membuat saya gilo gitu. Orang Jawa bilangnya gilo kan, gak kolu gitu loh. Tapi beberapa waktu lalu ketika saya melihat sebuah konten wanita muda TKW yang sekaligus berprofesi sebagai wanita panggilan, dan di dalam kontennya sering menceritakan aktivitas dia bersama dengan pelanggannya yang shower itu, kok nggak gila, nggak nyenengke gitu, menyenangkan itu, bahagiakan lah pokoknya kayak gitu. Ini membuat untuk mikir ya, kenapa sebuah cerita yang sama diceritakan dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda, itu hasilnya kok lain ya. Yang satu itu membuat saya nggak kaulu, yang satu membuat apa, birahi terdalam saya itu bergelora, kira-kira kayak gitu ya. Setelah saya akhirnya sadar begini ya, ketika wanita itu bercerita, itu imajinasi yang keluar di dalam kepala saya, itu saya bayangkan tubuh dia. Itulah mengapa saya nggak koluk gitu ya. Tapi ketika yang cerita itu wanita muda itu yang keluar di kepala saya tubuh dia. Itulah makanya dia membangkitkan berahi cira itu. Bukan karena ceritanya, karena imajinasi saya, karena apa ya, karena bayangan saya gitu loh. Saya tuh setelah sekian lama dolenan kayak gini nih, gedap-gedap visual gini tuh, saya menemukan hal kayak gini tuh sesuatu yang tidak terjadi di dalam cerita ketika kita bercerita lewat tulisan. Gak peduli yang cerita itu jelek, hitam, tua, kalau dia dapat mengolah kata terus kemudian menceritakan hal yang kayak gitu, dia akan membangkitkan birahi. Kalau enggak ya enggak, walaupun yang menulis itu cantik gitu. Ini membuat saya, ketika karena saya harus dolanan hal-hal yang visual kayak gini, harus dolanan gedabres gini, saya kok merasa diperlakukan tidak adil ya oleh dunia. Hanya karena saya itu jelek, nggak ganteng lah, dan tua, kayaknya nggak pantas saya itu oleh dunia dianggap nggak pantas untuk bercerita soal cinta misalnya kayak gitu. Kayak misal nggak pantas, kayak nggak mungkin ya, nggak bisa diterimanya ketika ada sebuah produser film, terus bintangnya itu film romantis, itu bintangnya kok jelek semua, lanang wedok itu kan ya nggak mungkin kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Dan karena saya tua, saya dianggap nggak pantas kalau saya itu bercerita yang aneh-aneh gitu. Maunya saya itu ngomong yang bijak-bijak, yang ideal-ideal. Padahal kan ini nggak adil ya, karena nggak adilnya begini. Saya dengan 20 tahun yang lalu itu kan bedanya hanya fisik, jeroannya kan masih sama, masih ingin yang kotor-kotor, masih ingin yang gerangsangnya sama, dan seterusnya lah, masih sama. Maka tidak adil kalau kemudian saya dituntut untuk hanya karena tua dan nanti disuruh bijak, suruh yang ideal itu, rasanya cukup menjengkelkan ya. Tapi setelah sekian lama sepertinya saya memahami ya, mungkin ini cara Tuhan ya. Karena tua itu kan mendekati masanya, masa dekat itu, dekatnya dekat itu loh ya. Maka agar malaikat itu gak terlalu kesel ngapruin di sana itu mungkin ya, maka dibuatlah orang yang tua kayak saya itu seperti gak diterima ketika berbicara soal-soal yang dalam tanda kutip rusuh kayak gitu ya. Sekian, terima kasih.